Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Al-Falah Yasmin yang sama-sama dicintai Allah, para sesepuh, Pak Ketua Yayasan, Ketua DKM, para tokoh. Alhamdulillah, pada hari yang ke-15, hari yang ke-15 di bulan Muharram, Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga komitmen untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan setelah 2 pekan kita berada pada tahun 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita dalam ibadah, dalam ketaatan, sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengingatkan para sahabat dengan satu doa, Ya muqallibal qulub. Allah punya kedudukannya muqallib, membolak-balikan hati. Maka Rasulullah SAW menyebut Allah dengan Ya muqallib, wahai pembolak-balik hati. Hanya Allah yang membolak-balikan hati. Tsabbit, teguhkan qulubana, hati-hati kami. Keteguhan hati itu salah satu nikmat yang besar. Ketika seseorang memiliki keteguhan hati, subutul qalbi, maka insyaallah dia tidak akan meninggalkan saf pertama, dia tidak akan meninggalkan qobliyah, dia tidak akan meninggalkan zikir-zikir. Kenapa? Karena itu bagian daripada ketetapan hatinya dalam agama dan dalam ketetapan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jazakumullah wa ahsanal jaza. Terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah, sudah 2 pekan kami berada di tanah air sepulang dari haji. Alhamdulillah, tahun ini hajinya itu kata jamaah ini bukan haji Ustadz, apa? Wisata, ya. Tetapi itu terbantahkan karena mutawif kami yang sudah 11 tahun menemani jamaah haji, kata dia, baru kali ini saya haji Ustaz. Saya kaget juga dia ngomong begitu. Kenapa? Saya enggak disuruh-suruh, enggak dimarah-marahin. Biasanya mutawif itu kan kalau ada apa, ayo duluan lihat dulu macet apa tidak. Dilihat dulu udah matang belum makanan. Kali ini tidak. Saya tanya kenapa? Karena Ustadz dikit-dikit zikir, dikit-dikit doa, dikit-dikit zikir, dikit-dikit doa. Baru kali ini dia bilang, wirid-wirid saya itu saya baca lengkap. Begitu. Karena kami selama di sana, Pak, untuk urusan perlengkapan kami bayar orang Bangladesh itu yang jadi petugas-petugas, Pak. Baik petugas dapur, petugas kebersihan, ya. Biar tidak menyulitkan, ada jamaah saya Ustadz, saya bayarin aja deh Ustaz. Kalau orang ngasih 5 real, kita kasih dia 100 real.
makanya loyalitasnya luar biasa Pak ya. Memang kami nggak dapat tenda VIP di Mina karena kami datang sudah tanggal 5 udah penuh. Mutawif bilang Pak penuh, dan ternyata betul hikmahnya kami dapat tenda sebesar ini muat untuk 100 orang tapi isinya cuma 14 orang. Jadi kami pakai seorang kasur, 2 ada yang 3 sekali pakai bantal, 2 di kepala, 3 di kaki ya, Masya Allah. Ya, setiap kami bangun makanan kiri kanan sudah ada, karena orang Bangladesh tadi itu kalau sudah dibayar itu Pak, Masya Allah, orang lain dapat 1 kotak, kami dapat 3 kotak ya, Masya Allah. Jadi memang, tapi itu kami ingin mereka fokus pada ibadah. Nah ini berbicara tentang fokus ibadah Pak ya. Kadang-kadang ada beberapa jamaah yang ngambek, nggak mau datang lagi di masjid. Di masjid terlalu riuh, orang cuma buka-buka HP, orang cuma ngobrol ini kiri kanan, bahkan nggak sedikit ngobrolin orang. Saya tidak mau lagi ke masjid. Sama seperti dengan seorang anak kecil yang mengeluh kepada ibunya, ya, Bu, mulai besok saya tidak mau lagi ke masjid. Di masjid cuma ribut, anak-anak main, lihat HP kiri kanan. Kata ibunya, boleh nak, kamu tidak pergi lagi ke masjid dengan satu syarat. Besok kamu pergi ke masjid, tapi kau bawa ini, apa ini? Gelas yang ada isi air. Kalau kamu sampai di masjid, sholat apa segala macam, sampai pulang lagi, gelas ini tidak tumpah sedikit pun, kamu boleh tidak lagi ke masjid. Besoknya dia datang ke masjid bawa gelas yang ada air. Dia hati-hati terus sampai beres, sampai pulang ibunya tanya, mana gelasnya? Ini Bu, nggak ada yang tumpah. Sekarang ibu tanya, kau dengar orang ngobrol? Enggak. Kau lihat orang main HP? Enggak. Kenapa? Aku cuman fokus Bu, supaya air ini tidak tumpah dari gelas. Kata ibunya, begitulah nak, kalau kau fokus, kau tidak peduli dengan orang yang ngobrol, orang yang buka HP, orang yang omongin orang. Kalau kau fokus pada dirimu, kau tidak perlu lihat kekurangan orang lain. Hari ini Pak, hari ini kita perlu mengambil pelajaran anak kecil ini Pak. Kadang-kadang kita yang sudah pingin lebih taat, pingin lebih baik, itu suka terganggu dengan suasana lingkungan. Suasana lingkungan. Sama kemarin di Tanah Haji, saya lihat salah satu kekurangan nih bapak-bapak kalau mau pergi haji atau umroh, kalau tidak ada bekal doa dan zikir nggak usah berangkat. Karena di sana cuman bengong, ngeliatin orang aja. Saya 3 kali manasik, setiap kali manasik saya tanya perbendaharaan doa jamaah. Nanti tawaf pertama baca apa Bu? Baca ini Ustadz, cuman itu Bu. Ya, bayangkan 7 putaran Anda tidak punya doa. Kan ada Ustadz buku, nggak ada gunanya buku. Hafal. Apalagi nanti wukuf. Wukuf itu zuhur sampai maghrib. Kuat nggak tangan tidak dilepas begini? Ya, kemarin sampai jam 4.20 kita break. Buat apa ini Ustadz? Break dulu. Yang mau ke air dulu. Kenapa? Hari Jumat, hari terbaik, Arafah, waktu terbaik, tempat terbaik. Kita akan memasuki Jumat menjelang maghrib, prime time. Waktu terbaik di muka bumi, Jumat menjelang maghrib. Buang air, mau makan. Kenapa? Setelah ini tidak boleh lagi ada yang mengganggu sampai maghrib datang. Baru saya minta pasangan suami istri mendekat, berdoa bareng. Masya Allah. Ternyata setelah itu yang saya dengar cuman air mata terus, tangisan terus, karena kita fokus. Nah yang lain tuh justru jam 5 keluar ke Jabanur. Mau kemana Mas?
Bosan Ustadz di tenda karena nggak punya perbendaharaan doa. Bapak-bapak yang habis sholat belum lama langsung pergi, nggak punya perbendaharaan doa. Coba ini evaluasi Pak, ya. Bapak latihan habis zuhur sampai asar, berapa banyak doa yang Bapak hafal? Gitu Pak. Jadi itu kelemahan. Kenapa orang bengong, kenapa orang selfie, kenapa orang ngobrol? Karena dia tidak punya lagi perbendaharaan doa. Ustadz udah habis bahasa Indonesia, sebutin semua orang yang kau dengar, yang kau ingat, orang tua, teman, sahabat, pemimpin, doain mereka satu-satu. Begitu ya. Jadi Bapak-bapak bayangkan itu, kalau tenda Mina kan kapasitas 100 orang satu tenda. Kalau Arafah kapasitasnya 200 orang. Biasanya yang jamaah sedikit gabung dengan travel yang lain. Nah kalau tidak ada negosiasi, satu tenda itu 3 toa, 3 khotib. Itu bengong, benar-benar bengong itu. Ya kemarin alhamdulillah negosiasi. Yang satu dari Karawang, NU tok. Yang satu dari Surabaya, Salafi tok. Masya Allah, ini gimana caranya? Datang ke Karawang. Jang, kumaha damang? Damang Ustaz. Punten, gimana kalau khutbah satu aja? Boleh Ustaz, yang penting Ustaz deh. Jangan yang sana, Masya Allah. Pindah ke situ, nego lagi. Assalamualaikum akhi, gimana? Kalau biar khusyuk kita khotib satu aja, boleh Ustaz. Jangan yang sana, Masya Allah. Ternyata kami datang yang Karawang duduk di sini, yang Surabaya itu duduk di sono. Tengahnya kosong, jadi kami yang di tengah. Akhirnya sepakat supaya tidak kurang, yang Surabaya imam, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Karena tidak pakai Jumatan Pak ya, kalau di Arafah gitu. Kemudian ini Karawang ajan dan qomat. Jadi sama kan? Ini ajan, ini qomat gitu kan? Sini imam zuhur, imam asar, begitu. Alhamdulillah itu Pak. Karena sepakat selesai sholat saya bilang mulai berdoa, doa masing-masing supaya di kiri kanan tidak terganggu. Yang Karawang sudah mulai tahlil, akhirnya rendahkan suaranya. Begitu Pak. Ya, sementara di samping tenda kami, toaknya mulai bersuara, Allahu Akbar. Ya, fokus kita kalau berdoa. Nah, kelemahannya orang Indonesia kenapa perbendaharannya doanya kurang? Karena setiap kali doa Ustadz yang baca doa. Masuk rumah baru siapa yang baca doa? Ustadz, bukan yang punya rumah. Anak sakit apa panggil Ustadz, Ustadz yang doa. Kenapa kita tidak punya perbendaharaan doa? Ini lagi saya coba susun lagi Pak, kitab doa Nabi. Mudah-mudahan kalau sudah tersusun, nanti kita beberapa taklim kesempatan bahasnya cuman kumpulan doa dan dites satu-satu. Hafal tuh. Nggak usah hafal yang lain Pak sekarang. Nggak usah hafal mantan, nggak usah. Nanti doa itu disusun Pak. Ada doa pertama dimulai dari semua doa yang pakai alhamdu. Itu namanya doa wasilah itu. Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ar wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq. Terus alhamdulillahilladzi, semua diurut. Baru doa yang pakai Rabbana, semuanya diurut. Doa yang pakai Allahumma inni as'aluka, semuanya diurut. Nah, memang belum ada yang susun kayak begitu Pak. Kami berencana menyusun begitu sehingga ada minimal 100 doa Pak. Itu tawaf 7 kali, tidak ada satupun riwayat Nabi baca doa apa Pak, kecuali cuma rukun Yamani menuju Hajaral Aswad. Ya, rukun Yamani itu sebelah kiri, kalau sebelah kanan Zamzam. Jadi kalau sudah lihat tower Zamzam itu rukun Yamani. Karena setelah tower Zamzam kurang lebih ya 5 menit dapat lampu hijau, berarti Hajaral Aswad mulai lagi hitungan berikutnya.
Nabi sengaja tidak membaca doa apapun, Pak. Supaya apa? Supaya umatnya leluasa doa apa saja yang dibaca. Tapi kalau tidak disusun, Pak, tidak disusun, tawaf pertama doa apa, tawaf kedua doa apa, apalagi yang bertawaf tuh doanya kencang-kencang, ke bawah kita lagi, Pak. Rabbana, Rabbana, akhirnya ikut Rabbana, Masya Allah, begitu ya. Nah, cuman kemarin tuh kalau kita bawa jamaah yang paling nempel ibu-ibu semua. Untunglah saya bawa istri, Masya Allah. Memang haji itu harus dengan istri, Pak. Ribet. Selama ini haji umroh bawa istri orang kan, Masya Allah. Karena banyak sekali jamaah kemarin yang istrinya ikut jadi berangkat, suaminya nggak dapat visa. Ada suaminya dapat berangkat, istrinya enggak. Karena kemarin sistemnya sistem komputer. Komputer tidak tahu mana suami istri. Bahkan yang punya travel, Pak, tidak berangkat kemarin. Saya sudah sampai selesai haji, Pak. Udah beres. Sudah ke Makkah, di Mina udah beres. Baru sadar, waktu berangkat, tidak selembar pun travel membekali saya. Nggak ada satupun, selembar pun. Ustadz, ini untuk apa? Nggak ada. Sama sekali, Pak. Sampai haji beres. Baru sadar. Masya Allah. Saking menjelang berangkat itu travel masih sibuk memastikan visa beberapa jamaah yang akan berangkat. Bahkan jamaah kita sebagian tuh nginap sehari di bandara untuk memastikan besok terakhir masih keluar gak visa. Besok terakhir cuma satu orang yang keluar. Masya Allah. Begitulah, Pak, ya. Nah, pagi hari ini Bapak-bapak sekalian, kita akan belajar satu hal yang harus kita fokus dalam hidup ini. Kita berdoa, kita sholat, segala hal. Untuk apa ini semua, Ustaz? Ya, al-ittijah fil haya. Orientasi dalam kehidupan. Harus ada fokus kita. Seperti anak tadi membawa gelas berisi air, tidak tumpah sampai dia pulang, itu yang membuat dia fokus. Apa yang menjadi fokus kita? Cuman satu, mardhatillah, semata-mata mencari ridho Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa di waktu mana itu? Doa di mana paling banyak kita baca waktu kapan? Ramadan. Enggak ada ustadz, enggak ada imam meninggalkan ini. Kata Aisyah, aku tidak pernah mendengar doa yang lebih banyak diucapkan Nabi di 10 hari terakhir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nomor satu apa? Ridhonya Allah. Pak, tepuk tangan orang itu, Pak, akan berakhir. Betul? Cemohan orang juga pasti akan selesai. Nggak ada orang mencemooh kita sampai mati, nggak ada. Dan tidak ada pujian juga yang membuat kita sampai terbang, nggak ada. Maka jangan lupa, nomor satu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Pagi sore diajarkan kita raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan. Apa maknanya? Kita diingatkan, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Apa maknanya? Ini yang menjadi fokus kita, Pak. Ya, Bapak mau dapat gelar profesor, ya, al-fadil, al-mukarram, al-marhum, terserah deh, ya, Masya Allah. Tapi ingat, tujuan orientasi kita adalah
ridhonya Allah. Kenapa Ustadz? Ini rahasianya. Karena ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, Pak, Masya Allah, itu sudah cukup bagi kita dari segala hal. Makanya Nabi SAW ketika turun ayat ini, ayat mana itu Ustadz? Ayat ketiga surat Ad-Duha. Ayat ketiga surat Ad-Duha. Hafal? Hafal? Sebentar Ustaz. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma tinggal sisa-sisa Pak ya. Begitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tak pernah membencimu. Ini catat baik-baik ini ayat, supaya tidak ada satupun dari kita berprasangka buruk kepada Allah. Bukan Allah yang meninggalkan kita, kita yang menjauh dari Allah. Allah tak pernah meninggalkan kita, Allah tak pernah membenci kita. Maka orientasi mencari ridho Allah ini harus menjadi spirit utama dalam hidup. Spirit utama. Kenapa Ustadz? Karena nanti ya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, karena nanti kita akan berharap ketika akhir kehidupan kita, kita akan pergi dalam keadaan ridho dan diridhoi. Quran surat 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah sampai pada level ini, inilah level yang tertinggi di ujung kehidupan kita. Ketika ayat ini turun Pak, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? 3 kali Abu Bakar mengulang sampai Rasulullah mengatakan, ada apa Abu Bakar? Supaya orang tahu begitu dia sangat memohon pada Nabi. Ya Rasulullah, aku mohon padamu, mintahkan pada Allah, aku orang pertama saat wafat dipanggil Allah dengan ayat ini. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, engkau orang pertama yang wafat dipanggil dengan ayat ini. Sahabat, ya Rasul, kalian sudah telat. Masya Allah. Yang lain, aku juga telat. Mungkin bapak-bapak pernah melihat ya, ada jamaah, ada sahabat, ada orang tua, ada saudara yang wafat, itu modelnya persis. Jiwanya tenang dan terlihat wajahnya ridho. Saking ridhonya dia kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Tak ada kehidupan yang lebih indah kecuali kita ridho kepada Allah, ya, dan Allah ridho kepada kita. Saya tuh mengingatkan jamaah, saya bilang, Anda ini bayar haji ini mahal, ya. Dan kalau Anda ingat mahalnya haji ini, Anda akan banyak mengeluh. Tapi kalau Anda ingat yang Anda cari ridhonya Allah, maka Anda la ubali, tidak pedulikan berapapun, yang penting Allah ridho padanya. Itu kemarin itu Pak, ketika nginap di Muzdalifah. Haji itu yang paling sulit di Muzdalifah Pak, karena beralaskan kerikil tanah aspal, beratapkan langit. Itulah sebabnya hampir semua ustadz-ustadz besar di situ kalah dengan jamaah.
Karena jamaah itu selalu bilang, Ustadz, bentar aja deh, lewat jam 1 langsung mereka menuju haram. Jadi jarang mereka nginap. Kami kemarin lihat tinggal 3 travel Pak bertahan. Karena Rasulullah di Muzdalifah itu tidur, tidak melakukan apa-apa. Sebagian mereka menganggap ini bukan sunnah utama, tapi Nabi melakukan, tidur full. Bangun sebelum subuh, kemudian mengerjakan sholat subuh, tapi Nabi tidak membalikan badan ke jamaah. Selesai subuh Nabi angkat tangan. Sebagian ulama mengatakan doa ba'da subuh sampai menjelang syuruk itulah yang dikejar Nabi SAW di Muzdalifah. Sementara travel itu nggak mungkin melakukan itu karena nggak kuat Pak di Muzdalifah. Makanya kami ketika berangkat dari Arafah instruksikan semua selimut yang di Arafah bawa. Kalau nggak memberatkan, kasur juga kami bawa sebenarnya. Tapi karena naik bis Pak, berdesakan nggak mungkin bawa kasur. Kami bawa itu seorang 2 bawa selimut dari Muzdalifah, dari Arafah. Gunanya apa? Sampai di Arafah tidak ada alas. 1 alas untuk sholat, 1 alas untuk nutupin badan. Kalau masih pakai baju ihram tidak boleh nutupin kepala. Jamaah yang lain, kok mereka ada selimut? Ini kan selimutnya di Arafah. Aduh, kenapa kami nggak bawa ya? Ya karena selimut di Arafah dibuang. Betul kan? Dan memang sudah diberitahukan dari awal, nanti di Arafah selimutnya dibawa ke Muzdalifah. Makanya jamaah kami bisa tidur Pak. Yang nggak bisa tidur saya Pak. Ya, ngejagain jamaah ini bagaimana, Masya Allah. Karena pengalaman di Muzdalifah itu pasti ada yang muntah, ada yang mencret, ada yang sakit. Ternyata yang sakit saya akhirnya, Masya Allah. Memang di tanah suci itu nggak boleh berprasangka. Ya, ada pegang kepala saya, wih Ustadz, ini api ini panas banget. Dan di saat itulah saya ingat semua ucapan saya ke jamaah-jamaah. Kalau nanti saya tidak pulang, tolong maafkan kesalahan dan dosa saya. Itu yang saya ingat terus. Sempat berpikir mungkin ini selesai. Panasnya minta ampun. Itu semua, ada dokter kami Pak. Alhamdulillah di kami itu ada 2 orang dokter, suami istri yang berangkat. Itu Masya Allah semua obat, vitamin udah diminum sama saya. Panasnya minta ampun. Kapan selesai? Nanti saya ke kamar mandi, buang semua isi perut Pak, baru itu selesai. Benar-benar memang falyanzur insanu ila ta'ami. Hei manusia, perhatikan apa yang dalam isi perutmu itu. Padahal saya termasuk orang yang jaga makan betul. Alhamdulillah Pak, nginap sampai subuh. Selesai subuh semua jamaah nggak ada yang ngobrol, doa. Karena ini doa yang utama dilakukan Nabi. Saking utama doa itu, Nabi tidak membalikan badan selesai subuh. Berdoa kepada Tuhannya, menundukkan kepalanya, mohon ampun sebanyak-banyaknya. Jadi di Muzdalifah itu bukan cuma ambil batu Pak, berdoa pada Allah, mohon ampun saudaramu, mohon ampun siapapun. Disitulah Pak, berdoa mohon ampun abang, saudara, jamaah, mohon ampun ya Allah. Alhamdulillah menjelang syuruk petugas datang, haji, yala. Kita lihat masih ada 3 bis. Alhamdulillah Pak, ya, menuju Mina, sarapan, ganti-ganti apa semua, masih pakai baju ihram. Jam 7.30 jalan Aqabah. Selesai Aqabah, turun lewat eskalator, masuk ruang VIP. Sekarang itu ada Pak ruang VIP untuk tahallul, bayarnya 50 real. 50 real itu berarti 200.000. Kalau banyak jamaah haji itu yang pingin habis dari Muzdalifah langsung ke haram, tawaf ifadah, tawaf wajib haji, sa'i, selesai tahallul. Kalau tahallul di haram cuma 10 real.
Gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi memang fokus ibadah dan orientasinya adalah ridhonya Allah. Bapak-bapak, Ustadz ingin menyampaikan, lihat kedudukan kita ya, kedudukan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, lihat Pak, ini ridhonya ini paling tinggi. Kata Allah surat Al-Bayyinah, kalau tadi 89 sekarang 98. Dua ayat terakhir, ayat 7 dan 8. Sekarang yang pertama status terburuk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Allah sebut mereka ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin, semua agama bumi, semua agama bumi. Kata Allah, tempat mereka adalah neraka, kekal di dalamnya, merekalah seburuk-buruk makhluk. Sekarang kita lihat status berikutnya, ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dengan amal-amal solehnya, maka Allah tempatkan mereka sebaik-baik makhluk. Mereka berada di mana? Mereka berada di dalam surga. Tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kata Allah, apa itu? Radiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Bapak-bapak, ridho enggak dengan Allah? Ridho enggak? Kalau sakit bapak masih mengeluh, belum ridho bapak. Sakit itu bagian daripada qadarullah. Kalau bapak berusaha tidak sakit, itu justru upaya ikhtiar manusiawi. Tapi kalau tetap sakit, qadarullah. Gitu. Nah bapak-bapak, ada 3 tiket. Kalau kita punya tiket ini, bukan alteri ini tol mendapatkan ridho Allah. Dan sebenarnya kalau kita fokus pada 3 hal ini sudah cukup hidup kita. Apa itu? 1, carilah ridho Allah dengan ridhonya kedua orang tua. Banyak orang terlalu sibuk fokus kemana-mana, lupa orang tua masih ada. Kenapa enggak ngurus orang tua dengan baik? Kenapa? Ridho Allah ala ridho walidain. Jadi waktu kemarin jumroh, kami ngambil nafarsani. Nafarsaninya semuanya habis zuhur. Sementara jamaah yang lain sudah nafar awal, semuanya habis subuh. Allahu Akbar. Alasannya takut padat, takut panas. Memang 48 derajat Pak. Tapi habis zuhur saya bawa jamaah Pak, biasa-biasa aja, santai. Saya tanya apa alasan mereka habis subuh ini? Kalau mau habis asar masih ada dalilnya. Kalau mau habis maghrib masih ada dalilnya. Kalau mau habis isya masih ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya itu habis subuh sampai zuhur. Nabi tidak melakukan pada saat itu. Kalau takut panas habis asar. Masih panas Ustadz, habis asar tuh masih 40. Ya sudah habis maghrib, gelap Ustadz. Kemarin Masya Allah Pak, biasa aja. Ya, Ustadz kenapa ingat sesuatu? Saya ngebayangin Pak ya, Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Yang jelas dia nggak punya EKTP Pak, tapi dia punya langit KTP. Disebutkan orang asing di bumi tapi paling terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Apa amalnya? Menggendong ibunya haji dari Yaman menuju Makkah. Kalau naik bis sekarang Pak ya, nggak usah lihat dulu. Sekarang naik bis dari Yaman
sampai di Saudi 11 jam. Soalnya kemarin ada mahasiswa dari Yaman, mereka pakai bis. Berapa jam? 11 Ustaz. Tol. Bapak bayangkan, itu kalau 11 jam, dari mana ke mana itu Pak kira-kira? Semarang, Jakarta ada? Surabaya, Tuban lah ya, gitu kira-kira. Gendong ibu dari Surabaya ke Jakarta bisa Pak? Jangankan gendong ibu, gendong perut kita aja udah nggak kuat. Uwais Al-Qarni itu supaya dia bisa menggendong ibu, caranya apa? Dia pelihara lembu, sapi, tapi kandangnya di gunung. Tiap hari naik turun, ngasih makan, ngasih minum, bawa lagi ke kandangnya sampai sapinya gemuk. Dia lakukan itu Pak. Untuk apa? Latihan fisik. Masya Allah. Malaikat sudah mantau apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni untuk memenuhi hajat ibunya. Ibunya bilang, aku tak butuh apa-apa darimu, cuman satu, gendong aku untuk haji. Masya Allah. Maka dia pelihara lembu Pak. Itu ikhtiar namanya. Kandangnya di gunung, tapi beri makan, beri minum di bawah gunung. Tiap hari pagi sore dia lakukan itu Pak. Sampai lembu itu besar tetap dia lakukan. Dia gendong, latihan terus Pak. Setelah itu baru kemudian dia gendong ibunya. Ketika tawaf jumroh Pak, ya, tanpa dia sadari darah mulai berlinang di belakang. Kata ibunya, Wes, tubuhmu penuh darah, nyeri enggak? Aku tidak merasakannya Bu. Masya Allah. Fokus. Itulah sebabnya hidup di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi berpesan kepada Umar dan Ali, jika kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah dia mengaminkan doa-doa kalian. Umar dan Ali kaget, siapa ini? Bapak tahu ketika dia wafat, seluruh penduduk Yaman kaget. Penduduk Yaman itu kalah dengan orang-orang yang datang memandikan Uwais, mengkafankan Uwais, dan menyolatkan Uwais. Penduduk Yaman kalah jumlahnya, banyak banget orang yang datang. Nanti Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang Yaman, itulah para malaikat penghuni langit. Itulah Uwais. Dia tidak kalian kenal di dunia, tapi terkenal di langit. Masya Allah. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Masya Allah. Kayaknya ini lagi terganjal ini Pak. Udah pulang haji, kata ibu, jadi ke kampung Nak. Masya Allah. Ya, pas lihat tiket, wow. Tanya sama orang tiket tuh, tahu kalian ini ngambil untung banyak amat ya. Masya Allah. Ya, 2,7 sekarang. Dulu itu 2,7 pulang pergi, sekarang sekali jalan. Masya Allah. Kalau saya sendiri nggak apa-apa, tambah istri, Masya Allah. Udah berapa itu? 5,4. Kalau 2 anak ikut berapa? 10.800.000. Masya Allah. Sekali jalan Ustadz? Iya. Pulang pergi 21.600.000. Sudah bisa umroh. Masya Allah. Tapi kita memang kalau urusan orang tua hitung-hitung ya. Masya Allah. Kalau orang tua anaknya sakit, apakah dia hitung begitu? Nggak hitung dia. Itulah sebabnya kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, diupayakanlah. Nomor 1, jangan sia-siakan orang tua. Ustaz, yang gini-gini nggak ada orang tua semua. Mertua ada peluangnya. Ridho mertua juga boleh. Mertua, masih ada mertua? Nggak ada lagi. Ada peluang cari mertua lagi, itu ada peluang. Cari orang tua lagi sudah tidak mungkin. Tapi cari mertua lagi selalu terbuka. Masya Allah. Itulah hikmah ya. Masya Allah. Mencari mertua lagi. Ustadz, kalau mencari mertua berarti umurnya agak muda. Iya, karena kalau mencari tua nggak mungkin ada mertua.
Begitu. Ya, Masya Allah. Pak Rahim, Masya Allah, itu mencari masalah ya, Masya Allah. Masing-masing orang punya persepsi ya untuk mendapatkan ridho Allah. Masya Allah. Fokus. Yang kedua, tiket mendapatkan ridho Allah. Ini spesial banget. Apa? Ridhonya suami pada istri. Seorang istri itu nggak usah repot-repot, kata Nabi. Cukuplah kau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kau dapat ridho suamimu. Bukan masuk surga lagi. Pilih pintu surga mana yang engkau inginkan. Banyak ibu-ibu lupa ini hadis ini. Tahsin dimanapun ikut, kemana, pulang ke rumah bentak suami. Buat apa? Ada tuh yang rajin ikut tahsin, suaminya ngeluh sama saya, Ustadz diikut tahsin kemana-mana, bahkan saya larang nggak boleh sama dia. Galaknya minta ampun. Dulu nggak ikut tahsin Ustadz, tunduk dia sama saya. Mentang-mentang bacaan Qur'annya lebih baik dari saya, sekarang saya diatur sama dia. Ya Allah, ini tahsin Jepang apa tahsin Quran? Iya Pak, wanita tuh nggak usah repot-repot ya. Kalau laki-laki bro, kalau perempuan apa ya? Ses. Nggak usah repot-repot ses. Sholat 5 waktu kau jaga, puasa Ramadan, dan kau datangi suamimu. Apalagi kalau suamimu namanya Muhammad Ridho, aman. Pulang dari sini ibu, cari kertas materai, ya, tulis suami yang bertanda tangan di bawah ini, ya, ridho pada istri dunia akhirat. Makanya kalau ada istri duluan meninggal dan suaminya berkata, ya Rob, aku ridho padanya dunia dan akhirat, cemplang plus surga. Itulah sebabnya hadiah terbaik bukan cincin emas, hadiah terbaik bukan visa haji, hadiah terbaik ridhonya kita pada seorang istri. Tapi tergantung Ustaz. Ya, bagaimana mau ridho Ustaz? Masya Allah, baru pegang remote aja Ustaz, ayah, ya Allah, astagfirullah, masuk, Masya Allah. Coba bisa bayangkan begitu. Ada model istri begitu banyak, Masya Allah. Ya, memang betul-betul ya. Di masa Rasulullah itu kata Nabi kepada Aisyah Fatimah, silaturahim kamu kepada wanita di sana, karena wanita itulah yang akan menemani kalian berdua di dalam surga. Hadis sahih ya. Ketika mereka sampai di rumah wanita itu ada apa? Di meja itu ada handuk kecil, ada air putih, dan ada cambuk. Buat apa handuk kecil ini? Setiap suamiku pulang saya langsung ngelap keringatnya. Masya Allah. Air ini saya tuangkan, ayah minum dulu air hangat. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Selesai itu, ayah, daripada aku disiksa, cambuklah aku kalau ada yang kurang hari ini. Masya Allah. Hari ini kebalikan, ayah diam situ. Masya Allah. Aduh. Wahai para wanita, mudah masuk surga, cukup ridhonya suami. Tapi saya percaya, pria manapun selama dia sholat, dia pasti akan ridho pada istrinya. Pastikan suami Anda sholat, karena suami yang sholat pasti ridho pada istrinya. Masya Allah. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, apa jalan tol, tiket tol untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, upayakanlah dalam hidupmu, Pak, Bu, upayakan dalam hidup minimal pernah berjumpa, pernah bersama dengan satu orang soleh saja. Pernah berjumpa, pernah bersama dengan satu orang soleh saja, minimal. Ustadz, maksudnya apa ini? Karena semua orang soleh yang nanti masuk surga, Pak, dia akan teriak, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Allah, madza bikum, ada apa dengan kalian?
aina fulan, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Dia akan menyebut orang-orang yang pernah bersama dengannya. Aina fulan, aina fulan, aina fulana. Mana ibu itu, mana ini? Kata Allah, kenapa kau sebut nama-nama itu? Dulu pernah bersama denganku ya Allah. Apa jawab Allah? Jemput mereka, bawa ke dalam surga. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah Pak. Bapak pernah berteman bersama dengan orang-orang soleh. Bersyukur Bapak 10 hari berturut-turut iktikaf di masjid ini. Ya, bersyukur Bapak orang lain pulang tidur, ngantuk subuh-subuh, ya. Bapak duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat ketika orang-orang yang lebih ikhlas, yang lebih diridhai Allah duluan masuk surga, mereka akan menyebut nama-nama kita. Makanya saya kirim WA itu ke jamaah haji. Kalau antum duluan masuk surga, jangan lupa nama teman-teman, nama ustadz, tolong antum sebut. Nangis semua, ya, nangis semua. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan orang-orang soleh yang nanti menyebut nama kita ketika mereka duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, waktu enggak ada waktu syuruk, ini laporan keuangan. Masya Allah, tadi 6 menit. Hah? Oh 16, Masya Allah. 16 menit lagi Mi. Karena dia tahu jam 6. Begitu. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan insyaallah ya jamaah Al-Falah dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu yang kita harapkan, akhir kehidupan kita dalam keadaan kita ridho, Allah pun ridho. Masya Allah, kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang soleh. Ini Pak, orang soleh, si fulan, Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa tidak boleh malas bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita pantas mendapatkan syafaat. Ya, Rasul tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah mengenal wajah kita, tapi kita ikuti sunnahnya, kita bersolawat kepadanya, maka Rasulullah di hari kiamat mengatakan kepada Allah, aina ikhwani, aina ikhwani. Kata sahabat, nanu ikhwan, kami adalah saudaramu. Kata Rasulullah, bal, akan tetapi kalian sahabatku. Siapa ikhwani? Orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak melihat wajahku. Sama dengan Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat mereka, tidak berjumpa dengan mereka, tapi mereka mengikuti, beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melihat wajah Rasul, tidak berjumpa dengan Rasul, tetapi kita tetap mengikuti sunnah Rasul. Makanya kemarin jamaah itu minta, Ustadz, fokus aja di Makkah. Tapi kan travel ada jatah Pak ya, tetap harus ke Madinah. Karena kami sampai tanggal 5, 6, 7 udah menuju Mina, 8 Tarwiyah, 9 pagi menuju Arafah, 9 maghrib menuju Muzdalifah, tanggal 10 pagi menuju Mina lagi, setengah 8 pagi Aqabah, balik tahallul lepas, istirahat full. Kenapa? Karena 11 mulai nafar, ya, nafar sani.
habis zuhur, Masya Allah, makannya jam 11, solatnya hampir setengah 1, istirahat, sudah siap, jalan, Masya Allah. Sepanjang jalan orang kasih minum, orang ngasih ini, ngasih itu, Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, saking mudahnya itu Pak, saya bilang sama istri, ya setiap kali melempar istri saya tuh Pak, taruh batu di pinggir pagar itu Pak. Satu, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Itu menunjukkan apa? Saking begitu lowong. Jadi orang yang jumroh pagi itu apa alasannya? Ustadz, saya pingin habis zuhur, cuman gimana, pembimbing bilang udah nanti beresiko habis subuh aja. Allahu Akbar. Itu dia Pak ya. Jadi kemarin ada jamaah saya tuh, kata dia, Ustadz 2016 saya gagal, 2018 saya gagal, 2019 saya gagal, 2020 Covid, 2021 Covid, 2022 baru dia bisa berangkat. Masya Allah. Coba tahu apa yang dia lakukan Pak? Di Arafah hatam Quran. Masya Allah. Maka hatam Quran, Madinah hatam Quran. Karena dia lihat, Ustadz, boleh Ustadz baca Quran, tidak harus zikir. Afdalu dzikri, salah satu zikir yang paling utama adalah baca Quran. Kalau gitu saya baca Quran aja Ustadz. Kenapa? Enggak banyak doa yang saya hafal Ustadz. Tapi saya bilang, setiap kalau kau dengar kata surga, kau baca doa, baik Ustaz. Kalau ada kata neraka, kau berlindung pada Allah, siap Ustaz. Khatam Quran Pak. Masya Allah. Sebaik-baik haji adalah yang aksaru dzikr, yang paling banyak zikirnya. Sementara jamaah kita yang paling banyak ngobrolnya. Paling banyak selfie-nya. Gitu. Memang paling bagus tuh haji jangan bawa handphone. Tapi memang handphone luar biasa, semua doa di sini, Pak. Betul? Dan memang kalau memang niat ya jangan isi itunya. Memang handphone hanya untuk lihat doa gitu. Jadi bukan, memang betul juga. Di sana WA nggak terlalu berfungsi, di sana yang lebih berfungsi IMO. Jadi kalau kita WA pakai video nggak bisa, WA call nggak bisa, WA datang kadang telat. Di sana yang lebih itu adalah IMO. IMO tuh di Arab, di Saudi nggak pakai WA, mereka pakai IMO, begitu. Baik bapak-bapak, mudah-mudahan insyaallah ini jadi pelajaran. Fokus pada diri kita, fokus mencari ridha Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita dipanggil dengan keridhaan Allah. Masih laporan keuangan ya, Masya Allah. Inilah satu-satunya laporan keuangan yang agak lama. Di kami laporan keuangan sekilas aja Pak. Betul juga ini, kami harus beritahu jamaah masjid. Coba laporan keuangan agak lama begini. Jadi orang kalau baca kan, kalau di kami memang sengaja sedikit langsung ganti yang lain ya, Masya Allah. Ada pertanyaan Bapak? Kalau Bapak tanya apa Ustadz kendala haji kemari? Kendala haji kemari cuma satu Pak, kurang doa, itu aja Pak. Bayangkan bangun pagi, tengah malam, Masya Allah, di pinggir itu dus Pak, apel, jus, jeruk, roti, biskuit, Masya Allah. Cuman cobaan paling berat itu Pak es. Mangga Ji. Wukuf Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang paling tepat. 9 Zulhijjah di Arab Saudi tanggal 8 Juli hari Jumat. Sementara di Indonesia tidak ada wukuf, tetapi tanggal 9 Zulhijjah. Nabi berpuasa bukan karena ada wukuf di Arafah. Sebelum wukuf di Arafah, 10 tahun sebelum Nabi haji, Nabi sudah puasa Arafah. Walaupun tidak ada orang wukuf di Arafah. Begitu ya.
Ustadz gimana kami puasa hari Sabtu di sini, sementara Ustadz wukuf Arafah di sana hari Jumat? Nggak apa-apa, karena bapak puasanya puasa 9 Zulhijjah, nama puasanya Arafah, bukan puasa wukuf Arafah. Itulah sebabnya banyak orang keliru memaksakan sholat Idul Adha. Yang lagi haji paksa sholat Idul Adha. Kenapa? Nggak mungkin bisa ulang Ustadz, karena cuma musim haji, ongkosnya berat. Makanya mereka selesai di Musdalifah jam 3 paksa menggunakan bis sewa. Tahun ini agak sulit karena bis yang tidak ada tanda maktab tidak boleh masuk di area haji. Bapak cari taksi, nggak ada taksi Pak. Semua mobil, taksi, motor yang tidak ada tanda maktab maka tidak bisa masuk area haji. Clear, benar-benar steril Pak. 98.800 orang mukimin ditangkap oleh pemerintah Saudi, dipenjarakan sementara, selesai musim haji baru dilepas. Tiap hari Pak, 10 hari menjelang Zulhijjah itu seluruh rumah orang Arab dirazia oleh tentara, jangan sampai ada mukimin. Orang Arab yang ingin berhaji tahun ini Pak, paling murah bayar 60 juta. Padahal mereka tidak pakai hotel Pak, cuma bayar Armina. Kan wajib nginap di Mina. Mereka itu cuma maghrib datang Pak, sebelum maghrib datang ke Mina, selesai subuh pulang lagi mereka Pak. Tapi tahun ini nggak bisa, mau pulang pakai apa? Karena tidak boleh ada mobil, taksi, bis yang bukan maktab boleh masuk di area haji itu. Steril tahun ini Pak. Tapi kemarin kemukjizatan itu selalu terjadi di musim haji. Ada jamaah kami haji visa ziarah. Indonesia, Jakarta, Bangkok, Bangkok, Bahrain, Bahrain, Riyadh. Sampai di Riyadh dijemput oleh sopir orang Arab, mutar-mutar gunung-gunung supaya tidak ketemu dengan haji. Sampai telepon, Ustadz ini bagaimana? Udah mikot belum? Lihat di map. Udah Ustadz, stop niat haji. Nggak ada baju ihram Ustadz. Yang penting niat haji. Kita kalau datang sholat, imam sudah ruku, nggak boleh langsung ruku Pak. Harus apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ruku. Kalau bapak langsung ruku nggak sah sholat bapak. Sama dengan haji, kalau sudah di mikot, labbaik Allahumma hajjan, nggak pakai baju ihram, dam, hajinya sah. Sampai jam 10 mereka di Arafah sudah beli baju ihram, laki-laki 9 orang, 20 perempuan. Tiba-tiba highest mereka itu, bis kecil itu mereka ditahan oleh askar, udah nangis semua. Itu jam 10 pagi Pak, Jumat, wukuf jam 12 mulai, 12 lewat sedikit. Apa yang terjadi Pak? Nggak ada yang ngomong satupun. Naiklah askar ke mobil, satu-satu ditanya, nggak ada yang jawab. Apa yang terjadi Pak? Borgol dikeluarkan. Siap mau diborgol Pak. Itu haji yang paling tua itu Pak, umur 64 tahun, janggut, diborgol tangannya, air matanya jatuh Pak. Gak tahu itu mujizat apa yang terjadi. Mungkin kena kali Pak di tangannya polisi itu, dingin sekali rasanya. Dia juga ikut menangis. Dia peluk itu orang tua, haji, yalah. Masya Allah, semua sujud Pak, Allahu Akbar. Diizinkan masuk ke Arafah. Tapi nggak ada maktab. Di trotoar mereka Pak, di pinggir-pinggir tenda. Telepon kita jauh lokasinya dan kami nggak boleh keluar, ada askar. Mereka di situ Pak. Jadi Jumat sholat khutbah dengar yang tenda yang paling dekat karena pakai toa kan, ikut aja mereka. Sholat juga begitu. Datang truk turunin 10 nampan besar, kebuli yang besar itu. Mereka 29 orang, 10 nampan, seorang bertiga berarti kan? Masya Allah. 10 menit berikutnya turun truk besar, jus, apel, air, zam-zam diturunin di situ.
Selesai menjelang asar, datang lagi satu bus. Lama dia berhenti. Bus apa lagi ini? Pas dibuka, es krim, roti, biskuit. Masya Allah. Itu air mata mereka. Apa kata mereka? Ya Rabb, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau tak meninggalkan kami, engkau tak membenci kami. Masya Allah. Karena mereka nggak salah. Karena mereka dijanjikan visa hajinya nanti dikasih di Saudi. Sampai di bandara mereka nggak ada yang jemput kecuali sopir itu. Karena susah visa tahun ini, Pak. Visa tahun ini paling murah 11.000. 11.000 kali 15.000 berapa itu, Pak? 165 juta. Mahal sekali, Pak. Ya. Jadi orang haji tahun ini benar-benar haji pilihan, Pak, yang bisa pergi. Karena 4 juta wukuf Arafah haji akbar itu yang ada cuma 1 juta, dan Saudi nggak nambah sedikit pun, hatta penduduk Saudi. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita kesempatan. Sekali lagi, yang rencana mau umroh bulan depan, dari sekarang hafal doa supaya tidak bengong di sana, supaya fokus perginya untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan semata. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farazta, wala daynan illa qadaitaha, wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid kecuali dosa kami telah engkau ampuni. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan kecuali kau berikan kami jalan keluar. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan, Allah, apalagi hutang, kecuali kau berikan kami kemampuan dan kesanggupan. Dan jangan kau biarkan kami punya hajat, ya Allah, termasuk haji atau umroh atau masa depan anak-anak kami, kecuali kau berikan kami kemudahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.